Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amina dari Prodi PAI 2C, Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, dengan nomor induk mahasiswa 2003003785. Di sini saya mengunggah video bertujuan untuk memenuhi syarat UTS mata kuliah fikih dengan tema Tata Cara Pelaksanaan Zakat yang diampu oleh Bapak Udung Haridarifah SPDI MPDI selaku dosen pengampu. Sebelum ke penjelasan inti, di sini kita harus tahu bahwa siapa sajakah orang yang berhak menerima zakat? Menurut Quran Surat At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gomirin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Orang yang wajib membayar zakat adalah orang muslim dan merdeka yang hartanya memenuhi syarat wajib zakat. Zakat tidak wajib atas non-muslim karena ia merupakan bagian dari ajaran Islam. Selain itu, para ulama berijma bahwa orang yang diwajibkan untuk berzakat ialah orang muslim yang sudah balik dan berakal. Setiap Ramadan, umat yang berkecukupan di seluruh dunia wajib membayar zakat fitrah sebagai pelengkap puasa. Namun, di tengah pandemi COVID-19, ada berbagai penyesuaian mengenai pembayaran zakat ini, mulai dari kapan waktu yang tepat membayar zakat, bagaimana zakat dapat membantu mereka yang terdampak wabah COVID-19, hingga bagaimana berijab qabul bila membayar zakat secara online. Kita mulai dari pertanyaan, kapan waktu yang tepat membayar zakat fitrah di tengah pandemi seperti sekarang ini? Pandangan ulama terdahulu, zakat fitrah sejatinya diberikan di akhir Ramadan agar muslim yang masuk dalam kelompok rentan bisa ikut merayakan Idul Fitri. Tapi di tengah pandemi seperti sekarang ini, menurut Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas mengatakan bahwa pembayaran zakat fitrah dapat dilakukan dengan cepat. Zakat fitrah sudah bisa kita bayarkan begitu bulan Ramadan masuk. Kalau belum Ramadan masih Sya'ban, enggak boleh. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, dia boleh keluarkan. Enggak ada fatwa, tapi ulama udah banyak yang berpendapat kayak gitu. Ketentuan lain dalam prosesi zakat fitrah, biasanya ada ijab qabul antara pemberi dan penerima zakat dengan berjabat tangan. Pandangan ini diikuti sebagian besar muslim di Indonesia. Tiap tahun, antara pemberi, pengelola, atau penerima zakat bertemu langsung dengan membaca doa niat dan bersalaman. Biasanya dilakukan di masjid atau temu muka dengan penerima zakat. Tapi bagaimana ijab qabul bisa dilakukan di tengah pandemi seperti ini? Yang menuntut adanya pembatasan jarak sosial. Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Anwar Abbas, ijab qabul tidak dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Kalau seandainya kita membayar zakat, sebaiknya kita bersalaman baik. Nah, tapi karena bersalaman nanti terjadilah penularan, ya enggak boleh, buruk kan? Ya kalau gitu jangan bersalaman. Dan itu tidak wajib. Sementara menghindarkan diri dari penyakit kan wajib. Berbentur antara yang sunat dengan yang wajib, mana yang didahulukan? Yang wajib didahulukan. Untuk itu, agar umat muslim bisa tetap menunaikan kewajibannya membayar zakat dan terhindar dari penyakit di tengah pandemi, kini hampir semua lembaga amil zakat menerima pembayaran zakat fitrah secara online. Bahkan, zakat online sudah ada sejak 1 dekade terakhir dan sudah semakin berkembang. Kini, berbagai penyedia layanan pembayaran zakat online dari perbankan, fintechnologi, e-commerce pun menyediakan zakat secara online. Ketua Umum Dai Daiyah Indonesia, Syarif Hidayatullah mengatakan, tenaga kesehatan saat ini juga berhak menerima zakat. Kayak dokter sekarang dalam konteks di perang misalkan, dia butuh macam-macam. Dan sekarang kan konteksnya dia ini perang melawan corona di tengah negara mungkin anggarannya terbatas atau anggarannya tidak mencukupi apa yang dibutuhkan. Boleh bayar. Kalau biasanya zakat diberikan dalam bentuk beras sebanyak 3,5 liter atau dikonversi dengan uang, senilai harga beras yang biasa kita konsumsi sehari-hari pada masa pandemi ini, Syarif menyebut pembagian zakat bagi dokter dan perawat ini tidak serta-merta harus berupa uang tunai, namun bisa dikonversi menjadi peralatan medis seperti masker dan pakaian khusus penanganan wabah atau APD. Selanjutnya, bagaimana penyaluran zakat di masa pandemi seperti ini? Untuk membantu peran Baznas dalam pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat.
Baznas mengelola zakat, infak, dan sedekah, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR untuk disalurkan kepada mereka yang berhak mendapatkannya. Cara pembayaran secara daring melalui situs resmi dan pembayaran melalui perusahaan vintage, transfer, bank, dan PayPal. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.